Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sakarsa Putri dari kelas 11 DJKT 2. Nah, di sini saya akan membahas mengenai static routing. Kita bisa langsung aja ke prakteknya ya teman-teman. Kita bisa buka Cisco, kemudian di sini kita bisa tambahkan router yang 2811. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan 2 buah PC ya teman-teman. Ini untuk namanya akan saya ubah terlebih dahulu. Nah, untuk kabelnya itu kita bisa menggunakan yang automatic seperti biasa ya teman-teman. Ini kita bisa hubungkan dari router 1 ke PC 1, kemudian dari router ke PC 2. Nah, seperti konsep switch dan router yang sudah kita bahas di video sebelumnya, routing ini nantinya akan berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berada di network yang berbeda. Nah, karena networknya berbeda, kita itu membutuhkan router sebagai penghubungnya. Nah, sekarang itu kita bisa tentukan IP-nya terlebih dahulu. Ini kita bisa buat NAT terlebih dahulu. Untuk IP PC 1 yaitu 10.10.10/24. Kemudian untuk PC 2 itu gunakan IP 20.20.20/24. Ini yang untuk kemudian IP yang untuk jalur ke PC 1 itu akan saya gunakan 10.10.10.1. Dan untuk yang jalur ke PC 2 itu kita bisa menggunakan yang 20.20.20.1. Nah, nantinya IP router ini akan menjadi default gateway untuk masing-masing PC. Selanjutnya kita bisa konfigurasi IP di PC yang satu. Kita bisa ke desktop, kemudian IP configuration, bisa masukkan IP yang tadi sudah saya catat. Karena menggunakan /24 maka subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, kita juga akan konfigurasi IP di PC 2 nya. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya akan konfigurasi pada routernya. Kita bisa buka routernya, kemudian seperti biasa ke CLI. Menambahkan interface yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu, yaitu interface FA0/0. Selanjutnya kita bisa masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu yang IP 10.1 ini. Kemudian kita bisa tambahkan subnet masknya. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown, atau teman-teman bisa meningkatnya dengan no SH. Nah, jadi ini untuk kabelnya itu dia sudah berwarna hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa buat yang interface yang mengarah ke PC 2. Kita bisa lihat interface-nya. Di sini itu FA0/1. Nah, kemudian kita bisa ketikkan IP add atau IP address 20.20.20.1. Kemudian kita bisa tambahkan subnet masknya. Kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita bisa lihat bahwa kabelnya itu sudah berwarna hijau untuk yang mengarah ke PC 2 nya. Nah, kemudian saya akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini keterangannya itu valid ya teman-teman. Nah, karena kita itu belum memasangkan gateway pada PC-PC-nya. Ini kita bisa pasangkan gateway terlebih dahulu. Di sini saya masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kemudian untuk gateway-nya itu kita bisa lihat yang IP jalurnya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita bisa tambahkan di PC 2 nya.
Kemudian kita bisa masuk ke PC 1 untuk coba cek ping ya teman-teman. Nah, kita bisa ke command prompt-nya. Kita bisa ping IP milik PC 2-nya. Nah, walaupun ini awalannya itu request timeout, maka di sini itu dia TTL ya teman-teman. Jadi karena ini TTL itu artinya PC 1 dan PC 2 itu sudah berkomunikasi. Kita coba kirim paket ulang dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu sudah mengganti menjadi successful ya teman-teman. Jadi konsepnya itu misal PC 1 ingin ping ke PC 2 dan PC 1 itu bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20? Nah, si router ini dia itu akan melihat routing table. Kita bisa buka pada router satunya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita bisa ketikkan show IP root. Ini saya ketik ulang. Nah, jadi ini tuh sudah ada ya teman-teman untuk jalur yang mengarah ke PC 2-nya, yaitu 20.1. Nantinya router itu akan meneruskan pertanyaan dari PC tersebut ke FA0/1 lewat gateway 20.1. Sampai di PC 2 itu akan bertanya lagi ke router apakah ada IP yang 10.10. Nah, kemudian router ini dia mengirimkan FA0/0 lewat 10.1, kemudian dia paketnya itu ke PC 1. Kita bisa buka lagi pada router. Nah, di sini itu dia connected ya teman-teman. Ini ada C itu artinya connected, kemudian yang L ini dia artinya lokal atau alamat interface root, atau L ini merupakan alamat interface router. Nah, kita bisa masuk ke static routing ya teman-teman. Sini kita bisa buat topologi baru. Nah, untuk topologi yang baru itu kita bisa tambahkan router 2911. Ini kita bisa buat 2 router ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambahkan 2 PC. Kita bisa hubungkan kabel menggunakan automatic. Kemudian di sini saya akan kasih map untuk jalur dan IP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router yang pertama. Kita bisa buka di router yang pertama, bisa kecil I. Nah, kita bisa lihat bahwa router 1 dia memiliki 2 jalur, yaitu 0/0 dan 0/1. Kita bisa buat yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu, yaitu gig 0/0. Kita bisa ketikkan IP-nya, yaitu IP yang ini ya teman-teman, 192.168.1.1. Dan kita bisa ketikkan no shutdown. Kita bisa exit. Dan selanjutnya itu kita bisa tambahkan untuk jalur yang kedua, yaitu gig 0/1.
Nah, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown atau bisa disingkat no sh. Kemudian kita bisa konfigurasi di router 2-nya. Nah, kita bisa tambahkan untuk jalur yang pertama, yaitu yang mengarah ke PC2, yaitu gig 0/1. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya. Nah, kita bisa lihat di sini itu IP yang mengarah ke PC2 atau jalur yang mengarah ke PC2 itu 192.168.2.1. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kemudian kita bisa tambahkan jalur yang mengarah ke router 1, yaitu gig 0/0 dengan jalur 10.2. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita bisa lihat bahwa lampu indikatornya itu sudah berwarna hijau semuanya. Kita bisa pasang IP di PC1. Kita juga pasang IP di PC2-nya. Nah, saya lupa untuk menambahkan gateway-nya pada PC 1 dan 2. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Untuk gateway PC1 itu adalah yaitu 192.168.1.1. Kita juga bisa tambahkan gateway pada PC2-nya. Nah, di sini saya akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, di sini itu dia valid ya teman-teman. Nah, karena itu kita belum konfigurasi yang static routingnya. Nah, dalam static routing itu ada yang namanya source atau asal. Nah, jadi asal IP-nya itu dari mana? Dan ada yang namanya destination. Jadi destination itu nah, selanjutnya saya akan coba ping dari PC1 ke PC2. Nah, maka di sini itu hasilnya akan DHU. Itu kita bisa buka pada router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan, ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan show IP root. Nah, di sini itu tidak terdaftar IP milik PC2-nya. Nah, agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi, kita perlu memberitahu router untuk jalurnya. Nah, di sini itu selanjutnya kita akan konfigurasi static routingnya. Nah, kita bisa tambahkan jalurnya ya teman-teman, yaitu IP route. Nah, karena tujuan kita agar PC1 itu berkomunikasi ke PC2, maka di sini itu kita bisa tambahkan IP milik PC2-nya, yaitu 192.168.2.10. Nah, pada PC2 itu kan 192.168.2.10, tetapi pada konfigurasi di router 1 itu kita akan menggunakan 2.0 saja. Selanjutnya kita bisa masukkan subnet masknya. Nah, kita bisa tambahkan jalurnya ya teman-teman. Jadi untuk jalurnya itu dia adalah 10.2. Kita bisa ketikkan saja 10.10.10.2. Nah, kemudian kita bisa cek menggunakan perintah show IP root.
Nah, di sini itu untuk jalur yang mengarah ke PC2 itu sudah ada, yaitu di sini informasinya itu dia ya teman-teman, yaitu static. Jadi yang ini itu IP yang tadi baru saja kita konfigurasi, yaitu jalur untuk yang mengarah ke PC2-nya. Nah, karena kita itu menggunakan manual, kita bisa konfigurasi juga pada router 2-nya. Kemudian kita bisa ketikkan IP root. Nah, kita bisa masukkan IP tujuannya, yaitu IP milik PC1. Nah, kita tidak menggunakan IP-nya langsung, tapi kita menggunakan gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0. Lalu kita bisa masukkan subnet mask-nya. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan untuk jalurnya, yaitu 10.1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa cekkan menggunakan perintah show IP root. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Dan di sini itu infonya itu S atau bisa disebut dengan static. Nah, selanjutnya kita bisa cek lagi dan masuk ke PC1. Nah, di sini itu kita bisa coba ping ulang, yaitu dari IP PC2 ya teman-teman. Enter. Nah, jadi ini, nah walaupun baris 1 dan baris 2 timeout, tapi tidak apa-apa. Di sini itu dia ada TTL. Kemudian saya akan coba lagi saja ya teman-teman. Nah, di sini itu dia sudah benar-benar TTL. Nah, kita bisa coba untuk yang kirim paketnya. Ini kita bisa delete terlebih dahulu. Kita coba kirim paket pada PC1 ke PC2. Nah, maka dia itu hasilnya successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu di sini saya mau tambahkan router lagi. Kita bisa tambahkan yang router 2911. Nah, kita juga bisa tambahkan untuk yang PC-nya. Ini saya tambahkan satu PC saja. Ini saya akan ganti nama terlebih dahulu. Nah, kita bisa hubungkan menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel automatic. Nah, saya akan memberi note terlebih dahulu untuk nanti IP dan jalurnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa konfigurasi pada router 3-nya. Nah, kita akan menambahkan jalur yang mengarah ke PC3 terlebih dahulu, yaitu di sini jalurnya gig 0/1. Kemudian kita bisa tambahkan untuk IP-nya. Bisa ketikkan no shutdown. Kita bisa exit. Nah, kita bisa lanjut tambahkan interface yang mengarah ke router 2, yaitu dia menggunakan gig 0/0. Kita bisa tambahkan IP-nya. Nah, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown lagi. Nah, jadi kan untuk yang router 2 itu jalurnya menambah, yaitu dia tambahkan untuk jalur ke router 3-nya. Maka dari itu kita bisa tambahkan untuk jalur IP-nya ya teman-teman, yaitu 20.20.20.1/24.
Jadi pada router 2 untuk mengarah ke router 1 dia itu menggunakan jalur yang 10.2, sedangkan router 2 untuk ke router 3-nya itu dia menggunakan yang jalur yang 20.1. Jadi di sini itu kita bisa konfigurasi ke router 2 dan bisa tambahkan untuk jalur yang mengarah ke router 3-nya. Nah, kita bisa lihat jalurnya itu dia menggunakan gig 0/2. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown atau no SL. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi lagi di PC 3-nya ya teman-teman. Nantinya pada PC 3 itu IP-nya itu 192.168.3.10. Jadi kita bisa langsung tambahkan saja di PC 3-nya. Kita juga bisa tambahkan gateway-nya 192.168.3.1. Nah, selanjutnya itu kita akan konfigurasi nanti routingnya lagi. Untuk konfigurasinya itu kita bisa buka pada router 2-nya. Jadi kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian ketikkan IP root. Karena di sini tujuannya itu biar ke PC 3, maka IP-nya itu kita bisa menggunakan router yang mengarah ke PC 3. Tapi jangan lupa kita bisa tambahkan networknya saja ya teman-teman. Kita bisa tambahkan subnet busnya, kemudian kita bisa tambahkan untuk jalurnya. Untuk jalurnya itu dia menggunakan 20.2. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3-nya. Kita akan mulai untuk jalur yang mengarah ke PC 2-nya. Langsung saja kita ketikkan IP root. Kemudian kita bisa tambahkan subnet mask. Nah, kemudian kita bisa tambahkan untuk jalurnya, yaitu yang 20.1. Nah, selanjutnya kita konfigurasi untuk jalur yang mengarah ke PC 1-nya. Kita bisa ketikkan IP root, kemudian kita bisa tambahkan network pada PC 1 yaitu 192.168.1.0. Kemudian untuk jalurnya itu sama ya teman-teman, yaitu 20.1. Kita bisa enter. Nah, kita bisa konfigurasikan pada router 2 yang mengarah ke PC 3-nya. Langsung saja ketikkan IP root, kemudian kita bisa ketikkan network pada PC 3-nya yaitu 3.0. Kita bisa tambahkan subnet mask-nya, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk yang jalurnya. Nah, jadi jalurnya itu kita bisa menggunakan yang 10.2. Nah, untuk konfigurasi routing statiknya itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke pengujiannya. Kita bisa ping pada PC 1, yaitu ping milik IP PC 3-nya, itu 192.168.3.10. Nah, jadi ini ada request timeout dan TTL. Di sini saya akan coba ping lagi. Nah, maka dia itu TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya mau kirim paket ya teman-teman. Nah, ini kita bisa delete terlebih dahulu. Kita bisa kirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. Nah, jadi dia itu successful, jadi sudah saling berkomunikasi. Nah, kemudian juga di sini saya mau kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, jadi hasilnya itu sama ya teman-teman, dia itu successful.
Nah, selanjutnya itu kita bisa konfigurasi static routing dengan VLAN. Nah, kita bisa tambahkan switch ya teman-teman. Kita bisa tambahkan switch yang 2960. Dan selanjutnya kita akan tambahkan part 2 PC. Nah, kemudian kita bisa hubungkan dengan kabel. Nah, kita bisa tentukan areanya ya teman-teman. Kemudian kita bisa beri NAT. Untuk yang ini VLAN 20 dan yang ini tuh VLAN 10. Nah, kemudian kita bisa tambahkan IP untuk per VLAN-nya. Untuk VLAN 20 itu 172.168.2.1/24. Kemudian pada VLAN 10-nya itu 172.168.1.1/24. Kemudian di switch-nya itu 30.30.30.1/24. Ya, kita bisa konfigurasi di switch-nya. Kita akan buat VLAN 10 dan 20 terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Jadi untuk VLAN 10 dan VLAN 20 nya itu sudah ada, tetapi untuk partnya itu belum ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan untuk partnya. Nah, jadi untuk VLAN 10 itu dia jalurnya ada FA0/2 dan FA0/3. Kita bisa langsung ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Kalau sudah, kalau teman-teman sudah ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, selanjutnya teman-teman bisa ketikkan switch port pada akses dan teman-teman bisa enter dan ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, kemudian di sini saya coba cek menggunakan VLAN to show VLAN brief. Nah, maka di sini itu hasilnya itu pada VLAN 10 yaitu sudah memiliki portnya. Nah, kemudian di sini saya mau membuat port pada VLAN 20-nya. Nah, kita bisa lihat coba di VLAN 20 itu interface-nya itu FA0/5 dan FA0/4. Kita bisa langsung ketikkan interface interface range FA0/4 sampai 5. Enter. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port mode access. Nah, kemudian teman-teman bisa ketikkan lagi yang switch port access. Kemudian untuk VLAN-nya itu 20. Nah, di sini saya mau cek menggunakan aplikasi show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 20-nya juga dia sudah mempunyai port. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di router 3 ke switch itu dia kabelnya. Nah, jadi kita bisa masuk ke router 3. Ini kita ke mode enable dan config terlebih dahulu. Jadi di sini itu kita mau membuat interface yang mengarah ke switch, yaitu di sini itu gig 0/2 ya teman-teman. Ini kita bisa saja. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Kita lihat tabelnya lagi. Nah, di sini itu belum ya teman-teman, kita bisa tunggu saja. Kita ke router 3. Nah,
maka di sini saya sudah berada dalam inbox. Kemudian kita bisa ketikkan interface Ini saya ke Keep. user. 0/3.10. Kemudian saya Oh teman-teman, selanjutnya klik 0/2. Maksudnya kita bisa edit. Kita ketik simulation buat 1Q 10. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya yaitu 172 168 171. Kemudian kita bisa tambahkan subnetnya. kemudian di sini saya akan kembali ke desktop ini. Kemudian di sini saya mau membuat yang interface milik VN20-nya ya teman-teman. Caranya itu seperti tadi, itu interface Di sini saya akan menentukan IP 0/2 dan 20. Benar. Kemudian kita bisa tambahkan addressnya. Untuk addressnya itu kita bisa ketikkan teman-teman seharusnya. Nah selanjutnya kita bisa ketikkan encapsulation bagian 20. Nah baru kita bisa masukkan IP-nya. Nah untuk yang VLAN 20 itu IP-nya itu 172.168. Ini ada di 1. Kita bisa add, kita bisa keluar, dan selanjutnya itu kita bisa pasang IP-nya di semua PC ya teman-teman. Mau ke PC 4 terlebih dahulu. sini saya Jadi ya 168 kemudian saya akan jadi 172. stop 1. Jangan lupa kita tambahkan subnet mask. Untuk judulnya itu kita bisa isi judul ya teman-teman, yaitu 172.168 1.1. Kita bisa buat yang PC 5-nya Saya kembali ke dalam itu 172 168 1.3. Untuk judulnya itu kita samakan pada visi tadi yaitu 1.2 jadi 168 jadi 1.1. Kita bisa buat juga di PC 6-nya. IP-nya itu 172 jadi 168.2.2. Untuk gateway-nya itu kita bisa masukkan 172 168.2.1. Selanjutnya kita ke PC 7 ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk percobaannya itu saya akan kirim paket dari PC 6 ke PC 7. Nah di sini itu kita bisa lihat bahwa hasilnya itu successful ya teman-teman. Saya juga akan coba kirim paket lagi dari PC 6 ke PC 4. Kita bisa lihat hasilnya. Nah di sini itu dia pilot ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi static routingnya. Nah kita bisa masuk ke switch. Ini kita bisa lihat config terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini itu kita mau menambahkan interface yang mengarah ke terdekat. Jadi dia itu FA0/1 ya teman-teman. FA0/1 enter. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah selanjutnya di sini saya mau coba ping di PC 6. Kita ke Google Command Prompt ya teman-teman. Nah di sini itu saya mau coba ping IP milik PC 4 ya teman-teman, yaitu 172 jadi 168.1.2. Enter. Nah karena di sini awal-awal itu RTO, saya akan coba cek lagi ya teman-teman. Saya akan coba ping lagi. Nah jadi ini tuh hasilnya sudah TTL semua ya teman-teman. Nah karena ini tuh TTL, di sini saya mau coba ulang kirim paket dari PC 6 ke PC 4 lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah jadi di sini dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah saya juga mau coba kirim paket lagi dari PC 7 ke PC 4. Nah kita bisa lihat hasilnya. Nah dia itu sudah successful. Nah jadi PC dari VLAN 20 ke 10 itu tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Nah kita coba kirim paket dari PC 3 ke PC 6. Kita bisa coba cek. Nah di sini tuh dia itu successful ya teman-teman.
Dan saya juga mau coba kirim paket dari PC 3 ke PC 4. Kita bisa lihat, nah di sini tuh dia successful ya teman-teman. Dan di sini saya mau coba kirim paket lagi dari PC 2 ke PC 6. Sini kita bisa lihat keterangannya. Nah dia itu violet ya teman-teman. Sih itu hasilnya violet. Nah karena dari PC 1 dan PC 2 itu butuh static routing untuk komunikasi ke PC yang ada di VLAN. Jadi agar PC 1 dan PC 2 bisa berkomunikasi ke VLAN, kita bisa masuk ke router 1. Nah kemudian ini kita bisa ke enable dan config terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan IP root. Nah kita bisa tuliskan network milik VLAN 10 ya teman-teman, yaitu 172.168.1.0. Nah kita bisa tambahkan subnet masknya. Nah jadi untuk jalur yang mengarah ke VLAN 10 itu kita bisa menggunakan yang 10.2 ya teman-teman. Nah selain saya menambahkan rute ke VLAN 10, saya juga mau menambahkan rute ke VLAN 20 nya. Jadi kita bisa langsung ketikkan IP root. Kemudian kita bisa ketik network milik VLAN 20, yaitu 172.168.2.0. Kita bisa tambahkan subnet masknya. Jalurnya itu kita bisa samakan dengan jalur pada VLAN 10, yaitu 10.10.10.2. Kita bisa enter. Kita cek menggunakan pilihan show IP root. Kita bisa lihat di sini. Nah di sini itu sudah ada jalurnya ya teman-teman. Dan di sini itu infonya juga statik. Dan selanjutnya kita ke rute 2. Ini kita bisa tekan IP root 172.168.1.0. Kemudian tambahkan subnet mask. Nah, untuk jalurnya itu saya mau menggunakan yang 20.2. Dan di sini saya juga mau membuatnya untuk mengarah ke VLAN 20. Untuk networknya itu kita bisa ganti saja, yaitu 2.0. Nah, ini saya coba mau kirimkan paket ya teman-teman, dari PC 1 ke PC 7. Nah dia itu seperti ya teman-teman. Saya juga mau coba kirim paket sekali lagi di PC 2 ke PC 4. Kita bisa lihat. Nah dia itu sudah successful ya teman-teman. Jadi semua network itu sudah saling terhubung. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.